Siapa now? Are you ready? Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang akan mepresentasikan tugas pertama kami yang berjudul Sejarah Perekonomian Indonesia dari masa penjajahan Belanda sampai pemerintahan Prabowo. Untuk anggota kelompok kami, yang pertama ada Silvi Mutiara. Perkenalkan, nama saya Silvi Mutiara dengan NIM 24 10 10 11 12 2. Saya Sabila Salma dengan NIM 24 10 10 11 008. Saya Hukma Sofia dengan NIM 24 10 10 11 090. Dan saya sendiri, Salviani Safmonia, dengan NIM 24 10 10 11 052. Selanjutnya, yang pertama ada materi tentang masa penjajahan Belanda. Perekonomian Indonesia mulai dari penjajahan Belanda hingga masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto saat ini. Sejarah perekonomian Indonesia memiliki perjalanan yang panjang dan mengalami berbagai perubahan dari waktu ke waktu. Pada masa tersebut, perekonomian Indonesia lebih difokuskan untuk kepentingan pemerintah kolonial. Salah satu kebijakan ekonomi yang terkenal adalah sistem tanam paksa pada kulturalse yang mulai diterapkan sekitar tahun 1830. Dalam sistem ini, rakyat diwajibkan menanam tanaman ekspor seperti kopi dan nilai di sebagian lahan mereka. Hasil tanaman tersebut kemudian dijual ke pasar internasional sehingga memberikan keuntungan besar bagi Belanda. Namun, bagi masyarakat Indonesia, sistem ini justru menyebabkan penderitaan karena mereka harus bekerja keras tanpa mendapatkan hasil yang sebanding. Selain itu, Belanda juga menguasai berbagai sektor ekonomi seperti pertambangan dan perdagangan, sehingga perekonomian Indonesia pada masa itu tidak berkembang secara normal. Selanjutnya ada kondisi perekonomian Indonesia pada awal kemerdekaan. Jadi setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945 di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno, kondisi perekonomian negara masih belum stabil. Hal ini disebabkan oleh dampak perang kemerdekaan, kerusakan infrastruktur, serta keterbatasan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh Indonesia pada saat itu. Selain itu, inflasi juga terjadi cukup tinggi sehingga mempengaruhi kondisi ekonomi masyarakat. Pemerintah pada masa tersebut berusaha memperbaiki kondisi ekonomi dengan melakukan berbagai kebijakan seperti nasionalisasi perusahaan asing dan upaya membangun kemandirian ekonomi nasional. Pemerintah juga berusaha mengembangkan sektor industri dalam negeri agar Indonesia tidak terlalu bergantung pada negara lain. Namun, karena kondisi politik dan ekonomi yang belum stabil pada masa itu, perkembangan ekonomi Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan dan belum dapat berkembang secara optimal. Selanjutnya ada perkembangan ekonomi pada saat Orde Baru. Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, pemerintah mulai lebih fokus pada pembangunan ekonomi nasional. Berbagai program pembangunan dilakukan di sekitar pertanian, industri, dan juga infrastruktur untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara. Pemerintah juga membuka peluang investasi asing untuk membantu perkembangan ekonomi Indonesia. Melalui kebijakan tersebut, pertumbuhan ekonomi Indonesia mengatasi peningkatan yang cukup signifikan dan pembangunan mulai berkembang di berbagai daerah. Selain itu, pemerintah juga menjalankan beberapa program pembangunan seperti peningkatan produksi pertanian dan pembangunan fasilitas umum untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun di sisi lain, pada masa Orde Baru juga muncul beberapa permasalahan seperti kesenjangan ekonomi antara masyarakat serta ketergantungan terhadap utang luar negeri. Selanjutnya masa reformasi. Setelah terjadinya krisis ekonomi pada tahun 1998,
Indonesia memasuki masa reformasi yang dipimpin oleh beberapa presiden. Salah satunya adalah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang berupaya menstabilkan kondisi ekonomi nasional serta meningkatkan pembangunan di berbagai sektor. Kemudian pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, pemerintah lebih menekankan pembangunan infrastruktur seperti jalan tol, pelabuhan, bandara, dan berbagai sarana transportasi untuk memperlancar aktivitas ekonomi masyarakat. Selain itu, perkembangan teknologi juga mendorong munculnya ekonomi digital di Indonesia. Saat ini, Indonesia berada pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang diharapkan dapat melanjutkan pembangunan ekonomi nasional serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai kebijakan ekonomi yang berkelanjutan. Sebagai kesimpulan, perekonomian Indonesia telah mengalami perjalanan yang panjang dari masa penjajahan hingga masa modern seperti sekarang ini. Kesimpulannya, perjalanan perekonomian Indonesia sangatlah panjang dan penuh dengan berbagai perubahan. Dimulai dari masa penjajahan Belanda yang lebih mengutamakan kepentingan kolonial melalui sistem tanam paksa, hingga masa kemerdekaan yang menghadapi berbagai tantangan pembangunan. Selanjutnya, masa Orde Baru menunjukkan adanya perkembangan ekonomi yang pesat, namun diiringi oleh masalah, ketimpangan, dan ketergantungan eksternal. Setelah reformasi, Indonesia berupaya memperbaiki kondisi ekonomi melalui berbagai kebijakan dan pembangunan sektor strategis, termasuk infrastruktur dan teknologi digital. Kini, di masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, diharapkan perekonomian Indonesia dapat terus berkembang secara berkelanjutan dan mensejahterakan masyarakat secara merata. Perjalanan panjang ini menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi Indonesia memerlukan perjuangan dan kerja keras dari seluruh elemen bangsa. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La Habana.